Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Tetap semangat? Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran di pagi yang cerah ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua murid silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka yaitu pembelajaran PAI di kelas 7 ini. Untuk itu sebelum kita melanjutkan ke materi di absen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa ya yang tidak masuk? Ada nggak yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, hari ini masuk semua ya. Terima kasih karena kalian sudah peduli dan tertib. Sebelum kita melangkah lagi ke pembelajaran yang lebih mendalam lagi tentang materi yang telah tampil ini, kalian tahu nggak kira-kira perbuatan negatif yang ada di sekolahan itu apa sih diantaranya? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Rena? Buang sampah sembarangan itu adalah perbuatan yang negatif, nggak boleh. Ada lagi yang lain? Acu, ayo boleh siapa aja? Boleh? Menyontek, oke, menyontek itu juga nggak boleh. Menyontek itu nggak boleh. Itu adalah sebagian dari sebut aja lah perbuatan dosa. Menyontek itu. Ada lagi selain itu buang sampah, menyontek dan apa lagi? Yang lain apa? Bullying, oke, mantap. Bullying itu apa sih? Bullying itu jadi perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk itu kita lebih jelasnya kita akan membuka materi, akan membahas materi ini bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sebelum kita ke materi ini, Bapak sampaikan terlebih dahulu yaitu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, karena kita semua akan memakai metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu di mana kegiatan pada hari ini kalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok dan kalian harus memecahkan masalah. Cuma karena ini untuk mengurangi ketegangan kita pada kesempatan hari ini, kita nyantai-nyantai dulu lah,
peregangan dulu, peregangan atau disebut dengan apa peregangan itu? Ice breaking. Ice breaking kita hari ini gampang. Kita mah tepuk aja lah, tepuk tangan aja ya. Tepuk tangan, tepuk 1, tepuk 2. Kalau tepuk 1 kiri, tepuk 2 kanan, tepuk 3 atas, tepuk 4 bawah. Kalau Bapak sebut tepuk tangan 2 kali berarti 1, 2, 3, 4, 2, 2. Contohnya begini, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, 2, 3, 2 kali. Bisa dimengerti? Oke, kita mulai. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, 2, 3, 4, 2 kali. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang saatnya kita konsentrasi. Tetap. Oke, kita akan ke materi. Bentar, Bapak minta kalian untuk membacakan biar pembelajaran kita merata dan semuanya bisa ya. Buat semuanya bisa. Jadi dibaca gantian. Cuma sebelum kita ke materi, kita ada sedikit ini nih, ada sedikit pemantik nih kita nih. Kira-kira ada pertanyaannya langsung dijawab bareng-bareng aja ya. Sholat secara bahasa berarti doa, bener apa salah? Betul. As-sholatu lidzikri. Sholat itu adalah zikir atau doa. Perbuatan keji adalah tindakan buruk yang terlihat jelas, bener apa salah? Oke, tadi yang disebut yang terlihat jelas ya, perbuatan negatif, perbuatan keji, munkar, seperti tadi bully, nyontek, buang sampah, itu terlihat jelas ya, ada perbuatannya. Terus zikir hanya bisa dilakukan setelah sholat fardu, bener apa salah? Salah, mantap. Karena zikir itu bisa dilakukan di semua tempat, di semua kesempatan, di segala kesempatan kita bisa berzikir. Oke, sebelum materi pagi yang cerah untuk karena ini videonya langsung on, kita akan melihat video terlebih dahulu. Bapak ulang ya. pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tara, mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja. Oke, Bapak ulang ya, jangan sampai kalian ntar karena kita udah breaking, kita tadi udah nonton video, kalian tanya tidak tahu tujuan pembelajaran kita. Bapak ulang lagi bahwa tujuan pembelajaran kita saat ini adalah memecahkan masalah. Tujuannya itu yaitu menganalisis video yang ntar akan ada di slide. Kalian ntar akan melihat slide-nya, akan menganalisis video itu. Setelah menganalisis video, kalian mencari solusi dan contoh penerapannya. Oke, bisa dimengerti? Contoh penerapannya, solusi itu dikerjakan semuanya dalam bentuk kelompok. Setelah itu disajikan seperti biasa, dibacakan oleh salah satu teman kelompoknya, perwakilan, presentasi. Terus setelah itu tanya jawab seperti biasa aja, seperti biasanya kita melakukan hal itu. Oke, kita lanjut ya videonya ya. Terus setelah presentasi tanya jawab dibaca biasa ya, kayak biasa dijawab, tanya jawab. Ntar
dijelaskan kembali. Oke, kita lanjut ke materi. Lanjut. Konsentrasi. Tatap mata pelajaran. Oke. Bapak minta Kevin tolong dibacain materinya. Mari kita makmur, mari berpikir. Agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, salat merupakan yang agama. Maksudnya adalah salat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Dia. Oleh karena itu berpikir dapat menenangkan hati. Oke, tepuk tangan untuk Kevin bacanya. Karena materi pada kesempatan ini adalah sholat dan zikir dalam kehidupan, maka yang pertama itu adalah kita itu harus berpikir, bisa nggak sih sholat dan zikir itu kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang paling pentingnya itu, jadi kita beribadah dan juga kita menginternalisasikan ke dalam kehidupan, mengaplikasikan alias praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya siapa ya? Nijam A. Silakan dibaca, yang sebelah sini aja. Mari bertafakkur, mari berpikir. Islam ibarat sebuah bangunan. Syahadat orasi, salat yang agama, dakwah atap. Oke, jadi sholat antara di dalam Islam itu, di dalam rukun Islam itu, kenapa sholat sebagai tiang agama? Ini digambarkan tuh. Sholat adalah sholat Isya ini sebagai tiangnya dan penyangganya. Terus di atasnya itu apa? Yaitu tentang rukun-rukun Islam itu, dan di bawahnya sebagai fondasinya adalah syahadat itu rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Satu yaitu syahadat. Kita lanjut. Siapa? Indri, tolong bacain Indri. Mari bertafakkur, mari berpikir. Belum al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis. Salat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa menunaikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka sungguh ia telah mengokohkan agama Islam itu. Kenapa ini hadis ini sampai keluar? Karena saking pentingnya karena sholat itu benar-benar sebagai tiang agama, sebagai pengokoh hidup kita itu ya sholat itu, supaya kita juga diakui sebagai hamba Allah. Ya salah satunya cirinya itu dengan kita melaksanakan sholat. Oke, kita lanjut tentang makna sholat. Siapa ya? Rena, kalau bacain Rena. Makna salat secara bahasa, salat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat yang merupakan turunan dari kata yusolli sholatan. Sementara menurut istilah, salat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan gerakan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun dan bacaan tertentu. Jadi Islam itu cara berdoa untuk permohonan kepada Allah. Sholat itu berasal dari kata sholat, lamnya di tasjid sholat. Sholat ini tergolong sebagai fi'il madhi. Berarti kalau disebutkan sholat, berarti dia itu telah melaksanakan sholat. Jangan lupa kalau yusolli disebut juga dengan fi'il mudhari'. Jadi sedang atau ketika melaksanakan sholat. Sholatan yaitu ya sholat itu sendiri. Bahwa kalau menurut istilah secara ringkas itu sholat itu adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara ringkasnya. Oke, dan sampai sini bisa dimengerti nggak materi ini? Bisa? Oke, kita lanjut tentang ini dalil kita melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini mah Bapak baca sendiri karena memang langsung artinya mah ada di slide berikutnya, cuma langsung aja. Utlu bacalah, ambillah, pahamilah. Utlu, kata utlu beda dengan qira'a ya. Utlu itu pahami, baca. Apa-apa yang uhiya telah diwahyukan ilaika atas kalian semua minal kitabi, kitab kepada kalian, minal kitabi dari kitab, wakimi sholat dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah tanha, menjauhkan
lam yang menguatkan dan sungguh benar-benar. Kenapa sih Allah harus ini dikasih lam? Karena kebanyakan kita itu nggak yakin kalau zikir itu benar-benar akan menenangkan hati. Makanya di situ dituliskan bala zikrullah ya dan sungguh benar bahwa dengan zikir itu kita itu akan, dengan zikir mengingat Allah yang Maha Agung itu hati kita itu akan tenang. Gitu. Wallahu, dan Allah yang lamu, dia Allah yang lamu mengetahui matas naon apa yang kalian usahakan. Oke, itu dalil tentang melaksanakan bahwa sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini kita lewat ya, tadi udah dibahas. Yang selanjutnya yaitu sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Sholat fardu itu ada berapa? Dua. Fardu apa? Ain dan kalau fardu ain itu dilaksanakan secara sendiri, secara pribadi, boleh jenisnya itu dengan berjamaah, boleh munfarid. Terus yang keduanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ada yang tahu? Jadi sholat perwakilan. Kalau satu kampung contohnya yang melaksanakan boleh diwakilkan satu orang itu menggugurkan dosa yang lain. Itu adalah sholat fardu. Terus sholat yang lain masih ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada dua. Sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghair mu'akkad. Artinya mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang dikuatkan. Contoh sholat sunnah yang dikuatkan itu berarti 2 rakaat sebelum subuh itu dikuatkan. Terus 2 rakaat setelah maghrib itu sholat mu'akkad. Yang boleh mu'akkad berarti yang bukan termasuk ke dalam sunnah mu'akkad itu adalah ghair mu'akkad. Kira-kira kalian melaksanakan nggak ini sholat sunnah ini? Ada kali ya yang melaksanakan 1, 2 gitu melaksanakan, itu harus ya untuk melengkapi ibadah kita. Yang selanjutnya yaitu Naira bisa baca? Oke, kalau baca ini. Jadi supaya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti kita harus benar-benar melaksanakan. Kalau 5 waktu ya 5 waktu kita dilaksanakan lebih utama di awal waktu. Jadi jangan sampai contohnya lohor, zuhur itu kan waktunya panjang sama isya. Dari zuhur itu dari mulai jam 12 sampai setengah 3 sampai mau masuk asar. Itu silakan kalian memilih waktunya, tapi yang lebih utama itu awal waktu. Kalian laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu ya otomatis jiwa kita akan tenang ya, jiwa kita, dan kita mau melakukan perbuatan dosa juga kita takut. Kayak gitu kurang lebihnya ya, kayak gitu kurang lebih. Jadi kita memang harus benar-benar siapapun itu yang merasa dirinya Islam harus melaksanakan kewajiban sholat karena bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Makna zikir, Sunarti tolong bacain. Jadi surat Al-Ankabut yang ayat 49 tadi sudah menjelaskan bahwa eksistensi zikir ini, zikir dibahas lagi supaya benar-benar meyakinkan kita semua bahwa dengan berzikir itu hati menjadi tenang, kita mau melakukan perbuatan dosa juga nggak jadi gitu. Ini dalil perintah kita berzikir yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, yaitu bunyinya ya lagi namanu dzikrullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ada wahai? Karena ada ya ayyuhalladzi alladzina, orang-orang yang amanu beriman, ilkuru mengingat Allah kepada Allah, zikron dengan ingatan katsiron. Katsiron itu yang banyak. Jadi kita harus banyak mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah itu kita bisa disebut sebagai orang yang rajin berzikir. Jadi yang pertanyaan depan tadi bahwa apakah zikir itu dilaksanakan hanya setelah sholat fardu? Bukan, karena zikir itu setiap saat. Oke, cara berzikir nggak usah dibaca. Cara berzikir itu di sini disebutkan dengan hati, dengan ucapan, dengan kita takwa, itu juga bisa disebut berzikir. Kalau dengan hati itu di dalam hati ya, di dalam hati. Tapi kalau dengan ucapan itu
langsung kita sebutkan, diucapkan. Cuma ada satu yang nggak boleh kalian laksanakan, kita berzikirnya di dalam kamar mandi dan di tempat kotor itu nggak boleh menyebut asma Allah, asmaul husna di dalam kamar mandi tempat kotor itu nggak boleh, haram, termasuk perbuatan dosa. Oke. Cara berzikir, hikmah melaksanakan zikir, sholat dan zikir. Jadi hikmahnya sudah tahu kalian, tadi sudah disebutkan bahwa bisa menenangkan jiwa, terus tauhid kita kuat, kita damai, hati kita damai, jadi gak gampang pusing. Kalau ada orang lain yang pusing, kita gak ikut pusing gitu. Itu adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Terus supaya mencegah dari perbuatan keji dan munkar, apakah bisa dilakukan cuma satu kali? Nggak bisa. Itu harus continue. Continue itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Harus bersambung, harus setiap hari, harus rutin. Bahasa Arabnya continue itu istiqomah. Jadi kalau dikenal dengan bahasa istiqomah, yaitu continue, harus setiap hari dilaksanakan. Kalau kita dengan niat yang tulus dilaksanakan setiap hari, insya Allah benar-benar bahwa sholat dan zikir ini akan mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Sebelum ini dari rentetan peristiwa yang tadi, yang slide tadi, kira-kira ada yang nggak ngerti, apa ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ayo, ada dari slide yang tadi? Silakan, Indri mau nanya? Oke. Pak, apa sih contoh perbuatan keji dan munkar di sekolah? Apa sih contoh perbuatan keji dan munkar di sekolah itu? Ada yang bisa jawab? Oke, Revan. Perbuatan keji dan munkar itu seperti membuli, Ya. dan memperkosa sembarangan. Oke, tepuk tangan. Oh, mantap banget. Ya itu termasuk perbuatan keji. Ada yang tanya lagi? Ada? Dijam? Bagaimana caranya supaya terhindar dari perbuatan bully dan nyontek? Gimana sih caranya supaya kita bisa terhindar dari perbuatan bully dan nyontek? Gimana ya caranya ya supaya terhindar dari perbuatan bully dan nyontek yang termasuk dalam perbuatan keji tadi? Ada yang bisa? Oke, Nak. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk, betul. Tadi barusan aja ya dijelasin ya. Dengan sholat yang khusyuk itu yang bersolat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada lagi? Oke, Siti. Kita harus zikir secara kontinu. Zikir, ya, sholat dan zikir secara kontinu atau istiqomah itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada lagi? Tambahan? Ada lagi? Ada? Udah ya, mungkin itu aja kali ya. Jawabannya dari itu, caranya supaya kita terhindar dari perbuatan keji. Dan mungkin pertanyaannya mah cukup 2 aja. Kita akan lanjutkan ke pekerjaan kita lagi, yaitu pekerjaan kita semua, yaitu tentang kalian akan dikasih satu kasus dan kalian akan menyelesaikan kasus itu. Kalian akan mengidentifikasi masalah, apa sih kasusnya, terus kalian akan mencari solusinya. Kita akan lihat videonya. Oke, kita melihat di video. Sebelumnya Bapak kasih tahu kalau untuk video yang pertama ini untuk ntar akan dibagi kelompok A, B, C dan D. Untuk video pertama itu kelompok A dan B, video kedua untuk kelompok C dan D. Oke, kita saksikan videonya. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, Aduh, kakiku sakit. ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong. Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi
awal dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Arin setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Arin, menyiram air hingga memukul Arin. Wah, kawan, aku harus melakukan nih ke Bu Guru. Bu Guru, tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Arin. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada. Kalau modelnya kayak gitu, tahu ya kalian yaitu jenisnya apa. Ntar akan kalian diskusikan, akan kalian identifikasi ini apa namanya dan solusinya kayak gimana. Ntar di diskusi yang selanjutnya setelah melihat materi. Ini video yang kedua. Berarti video yang kedua tadi untuk kelompok apa? Kelompok C dan D. Oke, kita saksikan penampilan videonya. Hari ini kita akan ujian. Tolong dikerjakan dengan baik dan jujur ya. Baik Pak. Jono, kenapa wajahmu itu? Anu Pak, habis disakar kucing. Oke semua, silakan mulai dikerjakan. Bukan dikit dong, enak aja. Pelit banget sih. Untung aku udah persiapan. Waduh, ternyata ini bukan luka, tapi contekan. Serahkan padaku. Kok agak aneh ya contekanku? Tapi ya sudahlah, ini kan aku ambil dari buku tadi. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Apa-apaan ini? Jawabannya kok ngaco gini? Ngaco bagaimana Pak? Nih lihat, berikan contoh gravitasi. Masa jawabannya orang jatuh cinta? Gravitasi itu gaya tarik menarik. Kan bener Pak, orang jatuh cinta sukanya berdekatan terus. Jadi ada daya tariknya. Ini lagi, sebutkan benda padat yang bisa mencair. Masa jawabannya BPKB? Benda padat itu kayak sepatu, bisa mencair jadi air. Kan BPKB juga bisa dicairkan Pak. Udah, silakan pulang dan suruh orang tua ke sini. Iya Pak, iya. Oke, tepuk tangan untuk penampilan video. Dan selanjutnya, terima kasih. Itu dia materi slide pada kesempatan yang baik ini. Terus yang selanjutnya seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa hari ini kalian semua akan diskusi untuk mencari solusi dari video yang sudah ada tadi. Sebelum dibagi kertas, dibagi kelompok dulu ya. Dibagi kelompok, silakan dibagi kelompok dulu. Kelompok A, B, C, D boleh di belakang. Nyari bakunya aja, nyari mejanya aja. Ayo, silakan. Dibuka aja, buka. Satu, silakan. Ini kertasnya, ini spidolnya untuk menulis slogan. Ini kertasnya, ini spidolnya.
Ini Al-Qurannya untuk cari dalil. Oke. Oh, ini kertasnya. Coba pinjam, maaf. Oke. Silakan. Pinjam pulsanya. Oke. Silakan kalian cari masalahnya dari video tadi, video yang kedua, video yang pertama untuk A untuk kelompok A dan B, video yang kedua untuk kelompok C dan D. Oke, Bapak lupa Pak, contohnya begini caranya, cara pekerjaannya begini. Kan tadi Bapak ambil contoh di video yang pertama aja. Video yang pertama. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Bapak ambil contohnya dari sini. Ini masalahnya apa? Kalau tadi kan Bapak dari video yang pertama kan itu namanya kan perkataan kasar. Masalahnya itu namanya perkataan kasar. Solusi. Bikin garis kayak gini. Solusinya ini solusi terus contoh penerapannya. Contohnya kalau perkataan kasar itu berarti apa ya? Berzikir contohnya. Berzikir berarti setiap hari, contoh penerapannya setiap hari rutin atau continue berzikir. Silakan kalian mencari 4 solusi dan 4 contoh penerapan dari video yang tadi sudah kalian lihat. Bikin kayak begini. Terus dan yang terakhir yang selanjutnya, perintah yang selanjutnya, ini yang nomor 1. Perintah yang selanjutnya kalian itu membuat tulisan atau slogan. Buatlah slogan agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Contohnya Bapak kasih contoh lagi, ntar biar Bapak jelaskan lagi. Contohnya apa ya? Ini mah bukan keji dan munkar, yang lain aja lah. Contohnya bersih itu indah. Bersih itu indah. Contohnya begitu. Dan begitu slogannya, spidol sudah ada, kertasnya sudah dikasih, sok silahkan kalian kerjakan. Yuk silakan kerjakan. Oh, spidolnya kosong. Yang belum ada spidolnya mana? Ini belum ada. Oke. Sok silakan. Kalau belum ngerti boleh tanya ya. Harus gimana boleh tanya. Udah tulis. Pencegahannya, jadi pencegahannya sama kayak slogan itu. Slogan agar kita itu tidak melakukan itu. Apa tulisannya?
silakan cari yang lain. Ini membantu temannya, silakan cari membantu dibuka bukunya yang berkaitan dengan tadi permasalahan yang tadi itu, dibuka bukunya, dibantu temannya, dibantu. Ayo dibuka bukunya, yang satunya Al-Qurannya, buka Al-Quran, dibuka bukunya dicari temannya, dibantu temannya, dibantu dicari. Ya. Ini udah ada desain namanya, aku udah bikin. Ada di mana kertasnya itu dia. Jadi silakan dibuka bukunya. Jadi bukunya dibuka. Silakan dibuka, teman-teman dibantu mencari. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, senang-senang aja, jangan malas. Makanya temannya dibantu, dibantu nyari. Cari di bukunya. Terus kalau nulis, ya tulisannya yang jelas ya, yang bisa dibaca oleh temennya. Nah, takutnya temennya nggak bisa baca tulisan kalian. Nunggu. Terus kalau udah bikin slogannya. Slogannya tulisan yang gede, yang bagus gitu. Bebas. Iya, bebas. Ayo terus ngapain itu bapak? Oke, temannya dibantu mencari. Janganlah teman jangan dibiarkan kerja sendiri, kalian harus membantu. Sebenarnya boleh bebas. Yang penting yang ikut tulisan yang kira-kira yang mencegah kepada perbuatan yang yang kasus kalian yang kalian selesaikan. Ini udah semua. Oke. Kita sekarang bikin slogannya boleh sudah apa? Di sini di kertas yang berikutnya. So cari lagi, jangan buru-buru, diteliti lagi, diteliti lagi, biar bagus, biar sempurna. Kalau dicari, dibantu nyari.
Gimana mau gimana yang intinya? Bolehlah, boleh ini apa kira-kira yang sesuai dengan kasus kalian tadi yang video keberapa? Video pertama, video kedua? Video pertama. Tadi tentang apa? Bikin ini slogannya, kata-kata yang supaya orang itu nggak melakukan itu. Ya boleh slog apa aja. Yang penting yang intinya yang ke situ. Boleh bertanya ya, bagi kalian yang masih bingung mengerjakannya boleh bertanya. Coba. Oh, mantap. Ya. Mantap. Mantap. So, itu lagi, ininya itu lagi hasil apa analisis masalahnya, solusinya diteliti lagi. Udah? Oke, so silakan untuk dikerjakan. Jangan terlalu nyate dan juga terlalu buru-buru, jadi sedang aja, sedang aja. Kenapa? Kalau dibantu terus dibantunya gitu. Hah? Tapi jangan rusak, buku pakainya sampai rusak. Jangan sampai rusak. Jadi kira-kira adanya di mana? Oke, jangan ketawa aja ya. Dibantu temennya. Nggak boleh langgan aja. Dibantu temennya, dibantu nyari. Dibantu nyari. Itunya di mana? Ini masalahnya. Dibantu, dibuka. Itunya dibuka. Tapi udah beres sih komuknya ya. Sampai di mana? Slogannya tadi kan? Oke. Nah. Sip, mantap. Udah. Kita silakan ditulis yang jelas. Kan kunci kan ahli bidang tulis menulis. Silakan ditulis. Ayo, apa kira-kira apa aja yang bahasanya yang mudah dipahami dari teman kalian? Aduh, maaf.
tulisan di spidol, yang pakai spidol. Tadi spidolnya ada, tulis di sini saudaranya. Ya di sini yang ada tulisan. Jangan di sini makanya ada tulisannya yang di sini. Oke, taruh untuk ditempel. Oke, boleh. Sudah beres? Sudah? Sudah. Kelompok C sudah? Oh belum, kelompok C belum membuat slogan, tinggal slogannya aja. Ayo. Tadi tentang apa video yang kedua itu boleh ya sok bikin tulisan yang supaya orang itu nggak melakukan perbuatan itu. Itu apa kira-kira? Tulis yang gede tulisannya, yang gede dibentuk-bentuk. Boleh miring biar menarik boleh. Ayo apa kira-kira? Itu udah beres, yang berisik ya. Jauh. Di bawahnya. Oke. Siap. Oke, udah semua ya? Semua udah bikin slogan? Sudah semua? Betul sudah semua? Oke, kita akan presentasi. Cuma nggak usah maju presentasinya ya. Dari perwakilan dari kelompok aja. Presentasinya caranya begini. Contohnya, Pak, masalah yang kami temukan dari video itu, Bapak ya, itu adalah perkataan kotor, Pak. Tadi di video itu menjelaskan tentang perkataan kotor. Jadi masalahnya itu tentang perkataan kotor. Solusinya begini dan contoh penerapannya ini boleh dibaca. Dan ini slogannya Pak, diperlihatkan ya. Slogan diperlihatkan. Ntar habis beres kelompok 1 persentase, boleh ada yang nanya langsung aja 1 atau 2 pertanyaan boleh. Oke, dari kelompok mana dulu yang mau ini? Kelompok 1 aja, kelompok A ya. Kelompok A silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisana Renata, perwakilan dari kelompok A. Yang pertama, masalah yang kelompok kita temukan yaitu bullying. Solusinya yaitu yang pertama, sholat menenangkan jiwa. Contoh penerapannya adalah sholat 5 waktu dengan baik. Solusi yang kedua, memilih lingkungan. Contoh penerapannya memilih lingkungan yang baik. Yang ketiga, zikir secara kontinu. Contoh penerapannya setiap selesai sholat selalu zikir. Yang keempat, solusinya membaca. Contoh penerapannya memperbanyak membaca. Dan Udah itu oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Slogannya kelihatan apa itu sendirinya? stop bullying karena itu bisa merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Oke, mantul. Silakan duduk lagi. Sok duduk lagi. Ada yang bertanya untuk kelompok A? Ada yang bertanya? Boleh? Ini jam Apa yang harus dilakukan ketika melihat teman sedang dibully? apa yang harus dilakukan ketika teman sedang dibully? Tadi ada videonya tadi ya? Oke, tadi udah dicontohin, tadi mungkin kalian masih ingat. Dari kelompok A, silakan boleh menjawab langsung. Berdiri boleh? Melakukan kepada guru belajar ngobrol secara baik-baik sambil menasihati agar rajin beribadah. Oke, jadi kalau ada bullying itu dilaporkan aja ke guru. Dilaporkan ke guru itu tindakan yang pertama. Setelah itu selain
dia setelah dilaporkan ke guru, kita juga bisa. Jadi kita ajak ngobrol, kita ajak bergaul dia. Kalau dia umpama nggak mau ngaji, kita ajak ngaji. Gitu itu juga bisa mencegah dari perbuatan bully. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok A? Ada lagi? Nggak ada? Oke, berarti satu aja ya pertanyaannya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B. Ayo, siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesana, menghadapnya ke temannya. Di sini menghadapnya ke temannya ke sana. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Masalah yang kami lakukan itu solusinya dari Allah menunjukkan serta menerapkan mengucapkan istighfar 3 kali. Yang kedua, memilih teman, bergaul dengan teman yang baik. Yang ketiga, disiplin. Contoh penerapannya melaksanakan sholat 5 waktu secara tertib. Yang keempat, zikir. Contoh penerapannya ketika emosi sedang mengucapkan la ilaha illallah. Oke, tepuk tangan. Ada berapa poin kunci? Ada 4 poin. Ada berapa poin? Ada 4. Ada 4 poin. Oke, slogannya kayak gimana? Coba perlihatkan ke temannya slogannya. Oh, sopan itu indah, boleh. Masuk nggak? Jadi kita itu harus sopan ke orang lain. Jadi nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus sopan. Oke, sip, mantul. Boleh silakan, boleh duduk. Puji boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya nggak ini untuk kelompok B ini? Boleh, Muhammad Kurban silakan. Solusi yang lain dari memberi perbuatan. Membuli, mungkin bully kali ya. Jadi solusi yang lain untuk perbuatan bully itu apa sih selain tadi yang sudah yang sudah diutarakan oleh kelompok A? Oke, boleh, sok. Gimana? Itu sudah ada di situ solusinya. Memilih teman yang baik, Terus memilih lingkungan, dan memilih lingkungan yang baik. oke, tepuk tangan katanya kata Denis. Jadi pertanyaan dari Bapak Furkon itu apa sih solusi yang lain selain dari yang sudah tadi diutarakan oleh kelompok A bahwa kita harus rajin sholat, zikirnya harus continue. Terus kata kelompok B katanya, kata Denis, kata Denis, dia begitu cepatnya langsung menjawab. Jadi kita itu harus apa tadi? Memilih teman. Baik. Jadi kita harus memilih teman. Teman itu harus harus baik. Kalau kita nggak mampu untuk mempengaruhi teman supaya baik, berarti kita harus bergaul dengan orang yang baik, teman yang baik. Terus yang selanjutnya mungkin sebagai tambahan ya dari Bapak yaitu lingkungan. Jadi kita harus memilih lingkungan. Contohnya begini. Contohnya Kevin contohnya kalau bergaulnya di tempat A, yaitu contohnya akan rusak. Kalau saya bergaul di situ, saya akan rusak. Berarti jangan ke situ. Itu lingkungan juga mempengaruhi terhadap eksistensi kelakuan kita di masyarakat, di rumah dan di sekolah. Boleh tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan kelompok C. Saya perwakilan dari kelompok C akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Masalah yang kami pilih yaitu mencontek. Solusi: menyadari Allah Maha melihat. Apa tentang apa? Mencontek. Oke, jadi masalah yang dihadapi dari apa yang disebutkan oleh kelompok C tadi dari video itu adalah mencontek. Contoh penerapan: sebelum ujian berdoa terlebih dahulu. 2. Berzikir. Solusinya berzikir gitu, solusinya zikir. Oke, contoh penerapannya. Contoh penerapan istighfar 3 kali. Yang ketiga, memilih teman. Contoh penerapannya bergaul dengan teman yang baik. Solusi yang keempat, sholat untuk menenangkan jiwa. Sholat 5 waktu. Udah poin keempat itu udah.
Oke, udah. Terus contoh, tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok C. Nah, slogannya. Jauhi perbuatan buruk. Jauhi perbuatan buruk. Masuk ya, menyontek itu perbuatan buruk ya, tepuk tangan. Oke, ditutup lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi semuanya ada yang nanya ya setiap kelompok. Sekarang untuk kelompok C, ini siapa yang mau bertanya untuk kelompok C? Oke, Sunarti, apa? Apa solusinya jika teman kita menyontek ketika ujian? Katanya apa solusinya ketika teman kita itu menyontek? Coba apa? Solusinya agar tidak menyontek. Rajin belajar dan rajin sholat dan berzikir. Rajin belajar, rajin sholat, dan dibikin masuk ya. Masuk Pak Eko, tepuk tangan. Biasa. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, ada lagi satu aja kali ya. Satu aja pertanyaan. Oke, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok D, menyaksikan video yang kedua tentang apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil yang ditemukan menyontek. Solusinya zikir menenangkan jiwa. Contohnya istighfar 3 kali. Oh, contoh penerapannya ya. Solusi yang kedua, sholat menenangkan hati. Contoh penerapan melaksanakan sholat 5 waktu. Solusi yang ketiga, zikir. Contoh penerapan melaksanakan sholat 4 waktu. Solusi yang keempat, memilih teman. Contoh penerapan bergaul dengan teman yang baik. Oke, tepuk tangan. Silakan ditutup lagi lah. Tadi kan udah dibuka, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slogannya. Perlihatkan slogannya ke teman-temannya. Sambil berdiri. Apa itu? Wow. Wow, keren. Apa sih? Coba lihat, diperlihatkan. Oh my god. Tidak ada kata untuk terlambat belajar. Pendidikan. Apa sih? Pendidikan pintu awal untuk meraih kesuksesan. Luar biasa. Jangan senang dulu. Yaitu akan ada pertanyaan karena yang lain pun ada yang nanya, kalian pun akan ada yang nanya. Siapa yang mau nanya? Oke, Kevin mau nanya. Siap. Oke, Kevin, apa pertanyaan untuk kelompok D? Berdiri ditujukan kepada kelompok D. Mengapa seseorang itu harus menyontek ketika ujian? Kunaon sih? Kenapa sih kalau kita itu harus menyontek sih ketika ujian? Ada jawabannya di situ, ada di solusinya itu kayaknya. Karena dia tidak mengerti jika Allah Maha melihat. Oh, betul. Tepuk sekali. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada, udah itu aja. Kenapa sih orang itu harus nyontek? Kunaon? Kenapa? Ya karena dia itu nggak sadar kalau Allah itu Maha melihat. Makanya menyontek itu termasuk dari perbuatan dosa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke, sebagai akhir dari diskusi ini kita akan mengadakan refleksi. Refleksi itu jadi gini nih. Jadi refleksi itu dari tadi kalian melihat materi, dari kalian berdiskusi, tanya jawab kelompok, itu apa sih yang ada di benak kalian itu, hikmah apa yang bisa kalian yang bisa kalian petik dari pembelajaran yang tadi itu. Ada dari kalian? Boleh ngacung, ada? Boleh, Naira? Yuk, silakan. Apa pelajaran tertentu yang kalian dapatkan dalam refleksi? Ternyata semua positif dari perbuatan yang negatif. Ternyata sholat dan zikir, tapi secara kontinu ya, itu bisa apa tadi? Bisa
mencegah dari perbuatan negatif, keji dan munkar. Jadi sholat dan zikir secara kontinu. Kira-kira kalian semua kira-kira sudah zikir dan sholat secara tertib belum sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Oke, terus jadi dengan sholat dan zikir secara kontinu itu bisa mencegah perbuatan dari. Ada lagi yang lain? Boleh, Denis. Apa pelajaran seperti yang kalian dapatkan Ya. tentang materi ini? Saya sekarang tahu ternyata menyontek termasuk perbuatan dosa. Berarti dia suka menyontek. Bukan ya, itu cuma bercanda. Jadi bahwa mencontek mungkin kalian nggak tahu bahwa nyontek itu adalah perbuatan dosa. Itu apa namanya? Semua dari pembelajaran aktivitas belajar kita ini mudah-mudahan membawa kita kepada perubahan yang prinsipnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini kita masih mencontek, dengan belajar kita saat ini mudah-mudahan besok nggak mencontek, besok nggak membuang sampah yang di dalam jiwanya masih ada ingin menyakiti orang lain, itu sudah mulai terkikis habis. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran di hari yang baik ini, yang indah ini, membawa manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada Bapak, terutama kepada kita semua yang hadir di sini. Oke, mari kita ucapkan